Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dan dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa ya. Temanya adalah percaya firasat nggak? Nah, masya Allah luar biasa ini, masya Allah buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah. Sekarang kita lanjut lagi nih levelnya. Kalau tadi kan kita bicara masalah tentang jodoh lah segala macam dan lain-lain. Sekarang ada orang yang suka firasatnya dari mimpi. Bahkan, nah ini ada yang dari mimpi. Tapi kadang-kadang gini, kita bagaimana cara mengetahuinya kalau seandainya mimpi itu datangnya memang dari Allah buat jadi firasat kita, bukan datang dari jin. Nah, kita minta penjelasannya dari guru kita Ustazah Oki. Mohon izin, tafadhol Ustazah Oki. Baik, mohon izin guru-guru semuanya, jemaah Islam Itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah teman-teman semua, ketika kita tidur, kita mengetahui bahwa itu adalah mati kecil ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggenggam jiwa kita dan kemudian kalau kita bangun ya dikembalikan lagi. Kalau kita meninggal dunia ya artinya Allah tidak kembalikan kepada jasad kita. Nah, ketika kita tidur teman-teman semua, kita biasanya akan mengalami mimpi. Namun mimpi ini tergantung, mimpi itu bisa dari Allah, mimpi itu bisa dari syaitan. Mimpi itu mungkin bisa dari diri kita sendiri karena kita terlalu memikirkan terus-menerus. Ada orang mengatakan begini, mohon maaf saya bercerita sedikit. Saya ini rasa-rasanya memang berjodoh deh sama dia. Karena hasil istikharah saya membuktikan bahwa saya terus-terusan memimpikan orang ini. Belum tentu teman-teman sekalian. Bisa saja engkau bermimpi bukan karena dari Allah SWT, namun karena memang kau memikirkannya terus-menerus. Jadi jangan kita katakan, oh saya berfirasat gara-gara saya mimpi, ini berarti betul apa yang saya firasatkan selama ini. Belum tentu. Mari kita lihat. Mimpi dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya kalau engkau dalam keadaan keimanan yang tinggi. Kalau engkau sebelum tidur engkau melakukan amal-amal saleh yang sangat luar biasa. Kalau engkau punya hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau tidur, Allah berikan mimpi kepada dirimu, mungkin itu mimpi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pertanda bahwa Allah ingin engkau melakukan sesuatu atau Allah ingin engkau berubah sesuatu. Banyak loh orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala karena mimpi. Di mimpinya Allah berikan kesedihan-kesedihan atau Allah berikan ujian-ujian tertentu sehingga ketika dia bangun akhirnya dia berubah dan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mimpi dari Allah ketika engkau dalam suasana yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mimpi dari syaitan. Kita banyak teman-teman sekalian ketika kita tertidur kemudian kita bermimpi sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak mengenakan. Makanya dianjurkan kalau kita bermimpi sesuatu yang tidak mengenakan, yang menyeramkan, kita bangun, kemudian kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah 3 kali ke kiri. Tapi jangan meludah yang sungguh-sungguh meludah ya sampai menyembur ke nggak apa-apa kok Ustaz Oki. Coba sebelahnya. Coba gimana? Ustaz Oki meludahnya ke kiri. Saya meludah ke kiri. Jadi jangan diartikan meludah yang meludah sesungguhnya sampai menyembur basah wajah orang ya. Meludah yang biasa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu saja teman-teman sekalian. Itu cara agar kita terselamatkan ya dari mimpi buruk tersebut. Dan mimpi-mimpi yang buruk itu nggak perlu diceritakan kepada siapapun. Nah, itu mimpi dari syaitan. Mungkin selama ini kita kurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini banyak maksiat yang kita lakukan. Mungkin selama ini masih ada dosa-dosa yang terus kita lakukan setiap harinya dengan mata kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita, dengan tangan kita, atau mungkin kurang pikirnya hingga datanglah ya para jin dan sebagainya itu ke dalam mimpi kita. Maka itu hati-hati, itu artinya engkau kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelum tidur kita diperintahkan ya kalau baik tentu saja engkau mengatakan doa. Doa apa Maryam sebelum tidur Maryam? Doanya seperti apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, bismika Allahumma amutu wa ahya. Atau teman-teman doa Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Mulk, itu membuat teman-teman semua tidur yang baik dan tidak diganggu oleh syaitan, tidak diganggu oleh jin. Dan juga mimpi yang ketiga bisa ketika teman-teman bermimpi memang karena diri teman-teman sendiri. Teman-teman mungkin kelelahan, memikirkan sesuatu terus-menerus sehingga teman-teman bermimpi gara-gara pikiran teman-teman sendiri. Nah, saya mau cerita lagi nih bahwa ibundanya Imam Bukhari, teman-teman sekalian, pernah bermimpi. Di dalam mimpi itu beliau mendapatkan firasat. Teman-teman tahu tidak bahwa Imam Bukhari pernah di masa kecilnya mengalami kebutaan sehingga sang ibu berupaya untuk berobat ke sana kemari namun tidak kunjung sembuh juga. Akhirnya apa yang dilakukan sang ibu? Setiap hari berdoa selain berikhtiar di atas sejadahnya dengan tetesan air mata karena kelelahan berdoa kemudian tertidur di atas sejadahnya. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Sang ibu Imam Bukhari ini kemudian bermimpi didatangi seseorang dan seseorang itu mengatakan, "Wahai ibu, anakmu akan sembuh dari kebutaan lantaran banyaknya tangisanmu untuk anakmu itu, lantaran banyaknya doamu
untuk anakmu itu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kau sudah berikhtiar luar biasa dengan doa yang tiada putus-putus. Maka Allah kabulkan doamu bahwa anakmu akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika engkau terbangun nanti. Maka ketika ibu ini terbangun, kemudian ibu ini mencari anaknya, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari bisa melihat, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala bisa berkehendak atas segala apapun. Dan ingat, ibunda ini tertidur setelah sebelumnya melakukan amal soleh, salat, menangis, mendekatkan diri kepada Allah. Maka firasat itu atau informasi itu datang melalui mimpi. Masya Allah. Lewat orang soleh ini, insya Allah. Terima kasih banyak Uma. Jadi Sama-sama. memang orang-orang soleh ini juga biasanya juga mimpinya itu malam ya. Iya. Di sepertiga malam, jangan sholat subuh enggak, tidur sampai jam 12, mimpi, percaya lagi. Tadi saya mimpi ini, firasat. Sholat aja enggak dul gitu ya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Indah yang ada di rumah. Kita tuh seneng banget ya kalau mendengarkan kisah-kisah kayak tadi Uma juga menjelaskan ada kisah-kisahnya. Ustaz Syam tadi sempat membawakan juga ada kisah di zaman Rasulullah dipercayakan kepada anak-anak muda. Ini Masya Allah luar biasa. Ada kisah lagi nggak Ustaz Syam nih tentang zaman Nabi nih, bicara masalah tentang firasat. Mohon izin, silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe Ummah, Maryam, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qadhi Abu Yusuf Ya'qub namanya bin Ibrahim, kunyahnya yaitu Abu Yusuf. Beliau adalah seorang ahli strategi perang, seorang ahli Al-Qur'an, seorang ahli politik, seorang qadhi yang ternama, salah satu murid Imam Abu Hanifah yang sangat hebat di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Suatu ketika beliau sedang berada di istana Harun ar-Rasyid, lalu beliau ditawarkan sebuah makanan mewah yang bernama faludhaj. Khalifah berkata kepada Abu Yusuf, "Wahai Ya'qub, makanlah faludhaj ini, karena faludhaj ini tidak setiap hari ada. Makanan mewah ini jarang-jarang ada di istana. Walaupun kita tinggal di istana, tapi ini pun adalah sangat mewah bagi kita. Kita mesti senantiasa memikirkan rakyat. Tapi alhamdulillah hari ini Allah kasih kita rezeki untuk makan ini. Ayo makan sini Ya'qub." Panggil Harun ar-Rasyid terhadap Abu Yusuf tadi, karena makanan ini telah disirami dengan minyak fustuk yang sangat mewah, subhanallah. Lalu tiba-tiba Abu Yusuf pun tertawa terbahak-bahak sembari meneteskan air mata sesekali dan terharu. Keheranan Khalifah Harun ar-Rasyid melihat kejadian ini. "Ada apa denganmu? Apakah engkau begitu mensyukuri nikmat makanan ini?" Berkatalah Abu Yusuf, "Bukan hanya mensyukuri makanan tersebut, bukan hanya aku mensyukuri bisa makan denganmu, bukan aku mensyukuri daripada makanan ini, tapi ada kisah di balik makanan ini. Aku ini, wahai Khalifah, adalah seorang anak yatim. Orang tuaku meninggal dunia sejak aku masih kecil. Lalu ibuku seorang diri adalah seorang miskin. Lalu dibawalah aku bekerja di sebuah tempat. Ketika aku bekerja dan aku belajar untuk menjadi seorang pengusaha, aku senantiasa melewati halakohnya Imam Abu Hanifah. Setiap aku melewatinya, hatiku senantiasa ingin mampir. Maka ku beranikan diriku untuk singgah dan mampir belajar bersama dengan Imam Abu Hanifah. Setiap hari ibu aku datang ke tempat Imam Abu Hanifah lalu berkata, 'Celakalah engkau, siapa yang akan menghidupi kita kalau engkau hanya belajar agama di sini? Engkau pergilah belajar bekerja nak, jadilah seorang pengusaha sukses. Kita ini adalah seorang yang miskin, kau itu adalah anak yatim, kamu nggak punya bapak. Kalau kau nggak bekerja, siapa yang akan menghidupi kita?' Hari demi hari, setiap hari ibuku, sampai ibuku pun bosan, wahai Khalifah. Dia pun mengutuk Imam Abu Hanifah dengan mengatakan, 'Celakalah engkau, wahai Abu Hanifah. Gara-gara engkau anakku ini tidak bisa bekerja. Gara-gara dia tertarik dengan pengajianmu, majelismu, dia tidak pergi lagi bekerja magang di sana. Kami ini adalah orang miskin, wahai Imam Abu Hanifah. Jangan biarkan anakku hanya belajar agama. Biarkan dia pergi bekerja. Dia tidak punya waktu untuk belajar agama.' Lalu Imam Abu Hanifah pun berkata kepada ibuku pada saat itu, 'Wahai ibu, tenang saja. Anak soleh ini nanti akan makan bersama dengan Khalifah. Dia akan makan faludhaj yang disirami oleh minyak fustuk. Maka tenang saja, dia menjadi orang yang soleh. Dia adalah orang yang alim.' Tapi ibuku pada saat itu tidak percaya dengan perkataan Imam Abu Hanifah. Dia pun mengabaikan perkataan daripada Imam Abu Hanifah. Hari demi hari berlanjut. Aku pun memberanikan diri meminta izin kepada ibuku untuk belajar bersama dengan
dengan Imam Abu Hanifah. Makanya wahai khalifah, hari ini aku sangat terharu dan tertawa karena aku mengingat daripada perkataan guruku Imam Abu Hanifah yang berkata kepada ibuku pada saat itu yang tidak percaya bahwasanya aku suatu hari nanti akan makan faludhaj yang disirami dengan minyak fustuk, dan hari ini hidangan tersebut ada di hadapan kedua mataku. Subhanallah, suatu firasat, kata Harun ar-Rasyid khalifah dengan mengatakan, itulah yang disebut dengan firasatul mu'min, firasahnya orang yang beriman. Kadangkala orang yang dibukakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau Allah mampu menutup sebuah hati, berarti Allah juga mampu membuka sebuah hati. Jikalau Allah mampu mematikan hati, berarti Allah juga mampu untuk menghidupkan sebuah hati. Apa yang sulit bagi Allah, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dikatakan al ulama warathatul anbiya? Para ulama itu, para orang alim itu yang mengejar ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah pewarisnya Nabi. Bukankah para nabi melangkah melalui petunjuknya Allah Subhanahu wa taala? Berarti pewarisnya pun demikian. Wallahu taala. Masya Allah. Wah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Emang kalau dengerin kisah tuh apa ya, kita tuh kayak terhipnotis dan kita berada di sana gitu rasanya. Nikmat banget. Makanya 2/3 dari isi kandungan Al-Quran adalah kisah. Masya Allah. Mariam sayang, ada yang mau ditanya nggak? Boleh nanya-nanya loh Mariam, aku mau kasih kesempatan sama kamu. Silakan. Maria mau nanya ke Ustadz Maulana. Ke Ustadz Maulana boleh. Oh, yang semalam datang ke rumah acara Mariam terlambat itu ya? Nggak terlambat, pas-pas aja kok. Kan tarawih dulu. Oh iya, tarawih udah selesai dari kapan tahu tapi. Maria menanya apa, Nak? Kalau firasat anak kecil juga boleh dipercaya nggak? Oh, firasat anak kecil boleh dipercaya nggak? Jawabannya boleh. Oh gitu. Kenapa? Anak kecil itu satu, Hah. dia suci, Hmm. tanpa dosa. Makanya kepada orang tua lagi nonton, kalau anaknya berkata, "Ma, belikan aku mobil," jangan langsung disanggah. Oh. Mobil, motor aja kita tak punya. Udah Tidak boleh begitu. suzon duluan. Bisa jadi itu gambaran buatnya pengharapan untuk dia jadi orang baik, orang sukses. Jadi jangan, pokoknya nggak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Yang ada karena tidak mau. Jadi firasat anak-anak itu ada karena kenapa? Kesuciannya dia tanpa dosa. Bahkan anak itu kan didorong 3.600 malaikat. Artinya apa? Betapa banyaknya. Makanya anak-anak itu lucu, bahagia kita lihat dan sebagainya. Karena bahkan mohon maaf, doakan anak. Orang dulu itu hebat kalau ngayunin anak. Masya Allah. Anak pintar, anak pintar. Masya Anak pintar, anak soleh. Anak soleh. Pintar, Nanti anak akan soleh. jadi anak soleh. Banyak juga orang tua. Anak siapa ini? Kenapa dia lupa anaknya? Itu kan anakmu. Dia yang lahirin lagi. Jadi 3 penyebab anak itu boleh. Jadi kalau anak-anak itu kan suci dan ungkapan yang dia keluarkan adalah ungkapan kasih sayang. Mohon maaf, dia kasih sayang. Makanya ketika anak itu berkata, "Ma, aku mau ke tanah suci." Bisa. Aku mau sekolah di luar negeri. Bisa. Aku mau sekolah di Mesir. Boleh. Tidak ada tidak mungkin. Dan itu adalah harapan. Makanya fantasi anak-anak itu luar biasa. Gambaran anak-anak itu luar biasa. Dunia anak-anak itu luar biasa. Dan banyak orang terinspirasi daripada dunia dari anak-anak itu. Dan buat kita semua orang tua, jangan pernah menenggelamkan cita-cita dari sosok seorang anak, keinginan seorang anak. Karena doa anak pun diijabah. Sebagaimana ada sahabat Nabi yang masih muda, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, banyak kan? Satu hal buat kita, ini pembelajaran buat kita semua, bahwa ketika anak berucap, ayo telak, dengarkan. Saya tuh bersyukur, 4 anak saya, kata yang keluar dari mulut ketika dia bisa berbicara adalah kata Abah. Bukan Umi, Abah dulu. Karena paling gampang, karena saya sudah ajarin kalau malam aku ambil Abah. Oh, pantes. Pantesan aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, kenapa, Mas? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa lagi? Saya tuh Ini kelakuannya begini.
Saya tuh Selalu bereksperimen. kayak inget penampakan Ustadz. Iya, pada saat itu bukan indigo. Coba lihat ya. Ustadz lihat gak? Ini Kalau masalah indigo, mau tahu? kenapa sih? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tuh, Ustadz Syam, lihat gak? Saya tuh kayak indigo deh. Jamaah, oh jamaah, Bukan ya, padahal ya? alhamdulillah. Penampakan di laut. Ih,